Om Swastiastu. Kisaung-Galing berdirinya Dam Ongan. Kisaung-Galing adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perintah yang dikeluarkan oleh raja atau wakil raja Kerajaan Badung. Pada masa pemerintahan Kiai Jambe Ketewel, Raja Badung kedua, Kisaung-Galing memiliki ide untuk membuka daerah persawahan baru dengan memperluas jangkauan pengairan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kisaung-Galing atas seizin Raja Kiai Jambe Ketewel, Raja Badung kedua, kemudian merencanakan pembuatan bendungan atau dam dengan membendung sungai Saksak agar air sungai itu dapat dialirkan pada wilayah yang akan dijadikan lahan persawahan yang baru. Selanjutnya dimulailah pengerjaan pembangunan dam itu dengan mengerahkan ratusan tenaga rakyat. Tenaga rakyat terus ditambah dan usaha pengerjaannya terus-menerus dilakukan tanpa berhenti. Akan tetapi, pengerjaan pembangunan dam itu selalu gagal. Rakyat pun menjadi kecewa. Berbeda dengan Kisaung-Galing sebagai penggagas pembuatan dam itu, dia tidak putus asa. Kisaung-Galing selanjutnya memohon petunjuk ke hadapan Yang Maha Kuasa. Dalam semedinya, Kisaung-Galing akhirnya mendapatkan petunjuk berupa sabda yang menyatakan bahwa pembangunan dam itu bisa berhasil apabila pembangunan dam itu memakai dasar korban manusia. Tentu saja Kisaung-Galing sangat terkejut mendengar petunjuk sabda itu. Kisaung-Galing tidak menyangka kalau pembangunan dam itu memerlukan korban manusia sebagai dasarnya. Kemudian, setelah berhari-hari, Kisaung-Galing memikirkan untuk memecahkan masalah pembangunan dam itu karena Kisaung-Galing tidak mau menjadikan orang lain sebagai korban dan karena merasa dirinya yang bertanggung jawab atas pembangunan dam itu, Kisaung-Galing kemudian memutuskan untuk mengorbankan diri. Keputusan Kisaung-Galing itu ternyata didukung oleh istrinya yang dengan setia dan ikhlas bertekad mengikuti keputusan suaminya untuk menjadi korban dasar pembangunan dam itu. Kisaung-Galing kemudian menghadap Raja Kiai Jambe Ketewel di Puri Alang Badung, lalu menyampaikan hambatan pembangunan dam dan sabda yang diterimanya, serta menyampaikan keputusan dia dan istrinya bersedia untuk mengorbankan diri menjadi dasar dam itu. Mendengar keputusan Kisaung-Galing itu menjadikan Raja Badung kedua, Kiai Jambe Ketewel, sangat terkejut dan menolak keinginan Kisaung-Galing. Akan tetapi, karena Kisaung-Galing dan istrinya sudah berketetapan hati secara lahir dan batin dan tulus ikhlas untuk berkorban agar pembangunan dam bisa berhasil demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Badung, Raja Kiai Jambe Ketewel pun tidak bisa mengubah tekad Kisaung-Galing. Keputusan Kisaung-Galing itu kemudian didengar oleh banyak rakyat Badung.
Banyak rakyat selanjutnya meminta agar Ki Saunggaling yang dicintainya mengurungkan niatnya. Akan tetapi, Ki Saunggaling sudah bertekad. Permintaan masyarakat pun tidak bisa dipenuhi. Pada hari yang sudah ditentukan, Ki Saunggaling dan istrinya disaksikan oleh Raja Badung kedua, Kiai Jambe Ketewel, pejabat-pejabat istana, dan ratusan rakyat Badung melaksanakan upacara satya di pinggir Sungai Saksak, sebelah utara dam yang ada sekarang. Setelah selesai upacara, Ki Saunggaling dan istrinya selanjutnya menceburkan diri ke dalam Sungai Saksak, yang dalamnya sekitar 75 meter. Setelah ada korban wong atau manusia itu, bendungan atau dam itu pun kemudian berhasil dibangun. Sejak itu, air di dalam bendungan atau dam itu bisa mengairi sawah-sawah rakyat. Untuk menghormati pengorbanan Ki Saunggaling dan istrinya, sungai itu kemudian dinamakan Sungai Ongan, dan dam yang berhasil dibangun itu diberi nama Dam Ongan. Itulah cerita mengenai Ki Saunggaling berdirinya Dam Ongan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Perjalanan Arya Damar dan Arya Kencang di Bali, yang disusun oleh tim sejarah Yayasan Kerti Budaya, yang penulis utamanya Drs. AAN Putra Dharma Nuraga. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.